Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah semuanya? Sehat? Masih bersemangat? Kita puji Allah atas semangat yang Dia berikan dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini kita akan membahas satu surah dalam kitab suci Al-Quran, disebut dengan surah Al-Fatihah. Diambil dari Fataha, artinya pembuka. Kenapa disebut dengan Al-Fatihah? Karena dia membuka awal Al-Quran, Al-Fatihah. Dan awal solat juga dibuka dengan Al-Fatihah. Disebut juga dengan Ummul Kitab, induknya kitab. Disebut juga dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Disebut juga dengan As-Sab'ul Masani, Sab'u 7. Al-Masani 7 yang diulang-ulang. Kenapa disebut 7 yang diulang-ulang? Karena pada solat subuh diulang 2 kali, pada zuhur diulang 4 kali, pada asar diulang 4 kali, pada maghrib diulang 3 kali, pada isya diulang-ulang. Maka disebut As-Sab'ul Masani. Jangan lupa tetap membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian karena ini di awal surah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang hukum basmalah ada 3. Yang pertama, basmalah itu pemisah antara surat. Ada di atasnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Lalu kemudian di bawahnya ada surah Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Maka antara An-Nasr dengan Tabbat itu ada pemisah, itulah dia Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika dia berfungsi sebagai pemisah, tidak ada angka di ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada angka karena dia bukan bagian dari surah. Nah, ini pertama sebagai pemisah. Tapi ada pula kalanya dia di dalam ayat. Itulah yang ada dalam surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surat dari Sulaiman yang ditujukan kepada Ratu Bilqis dan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada ikhtilaf antar ulama bahwa ini adalah ayat di dalam surat. Ayat di dalam surat. Pemisah tidak ada ikhtilaf. Ayat dalam surah tidak ada ikhtilaf. Yang ada ikhtilaf adalah Bismillahirrahmanirrahim di awal Al-Fatihah. Apakah dia ini termasuk bagian dari surah Al-Fatihah atau tidak? Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, 3 mazhab mengatakan ini adalah ayat 1. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan dia tidak masuk dalam ayat 1. Nah, ini ikhtilaf. Kita supaya jangan heran nanti, mana tahu ada sahabat-sahabat sekalian pergi umroh mampir ke Maroko. Sampai di Maroko nanti sholat Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Loh, imamnya kok nggak baca bismillah? Kenapa nggak baca basmalah sama sekali? Karena Maroko bermazhab Maliki, dan dalam mazhab Maliki Bismillahirrahmanirrahim di awal itu dia bukanlah bagian dari Al-Fatihah. Nah, adapun membacanya di dalam sholat juga terbagi dalam 3 mazhab.
Mazhab yang pertama yaitu mazhab yang diamalkan di Asia Tenggara secara mayoritas Syafi'i, itu dibaca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedangkan mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali itu dibaca sir. Seperti yang terjadi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena kerajaan Saudi Arabia memakai mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus dibaca sir. Lalu kemudian yang ketiga, tidak membaca basmalah sama sekali. Itulah dia mazhab Maliki. Ini perlu kita pelajari secara simpel sederhana. Untuk lengkapnya bacalah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Bismillah, dengan nama Allah. Kullu amrin zibalin, setiap amal yang baik. Walam yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan ucapan memuji Allah, kalau tidak diawali dengan menyebut nama Allah, fahuwa aqta', maka amal itu putus, tidak bisa dibawa menghadap Allah. Maka segala sesuatu diawali dengan bismillah. Ya ghulam, wahai anak kecil, kul mimma yalik, makan makanan yang dekat darimu. Sammillah, sebut nama Allah. Bismillah. Ini binatang haram, tapi ketika disembelih disebut nama Allah. Bismillah. Adapun binatang yang disembelih tetap disembelih tapi tidak disebut nama Allah, haram dimakan. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, maka senantiasa menyebut bismillah. Tidur kita pun menjadi ibadah ketika kita sebut nama Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan baca sekarang, nanti tertidur. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua sifat nama Allah yang mengandung sama-sama rahmah. Diambil dari 3 huruf. Ra, ha, mim. Rahmah, kasih sayang. Tapi yang satu menjadi Rahman, yang satu menjadi Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa beda Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Beda kasih dan sayang? Yang satu kasih, yang satu sayang. Ar-Rahman li jami'il makhluqat, semua dapat. Ayam dapat, pohon kayu dapat, orang yang tidak beriman dapat, orang yang tak percaya Allah pun dapat. Sama seperti orang yang menebarkan beras di pagi hari, dia tebarkan, maka semua dapat. Yang baik dapat, yang tidak baik pun dapat. Jadi jangan heran kalau ada orang yang tidak pernah beribadah, tidak pernah bersimpuh sujud di hadapan Allah. Kenapa dia dapat? Siapa yang paling cepat cotoknya, dia yang paling dapat. Rahman. Tapi kemudian ada yang khusus saja. Inilah dia, khusus untuk orang-orang yang beriman. Sedangkan ini lil jami, jami semuanya. Sedangkan ini khusus orang beriman saja. Makanya dalam Al-Quran, wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah itu pengampun dan penyayang. Tidak dikatakan Rahman, tapi dikatakan Rahim. Karena yang mendapatkan itu hanya orang-orang yang percaya, beriman, dan beramal soleh saja. Lalu kemudian setelah kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, barulah masuk dalam ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Mengapa mesti diawali dengan Alhamdu? Kita lanjutkan setelah yang satu. Kita hari ini bisa berdiri, bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berfikir. Siapa yang sanggup menghitung segala nikmat? Wa in ta'uddu ni'matallah. Kalau kamu mau hitung nikmat Allah, la tuhsuha. Kamu tidak akan mampu menghitungnya. Dan semua nanti akan dihitung, ditanya di hadapan kita. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bagaimana cara kita mensyukuri ini? Tidak ada cara lain mensyukuri selain mengucapkan hebatnya Allah SWT. Yang ngasih nikmat dia, cara mensyukurinya pun yang ngasih tahu dia juga. Cara mensyukuri nikmat Allah
dengan ucapan lidahmu, alhamdulillah, segala puji. Hai orang yang suka dipuji-puji, sesungguhnya yang pemilik pujian adalah Allah. Hai orang yang suka memuji-muji, maka sesungguhnya pujian hanya milik Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang selama ini suka memuji-muji orang, pujian hanya milik Allah. Sebaliknya, yang suka dipuji-puji orang, engkau tidak layak dipuji, karena pemilik pujian hanya Allah. Alhamdulillah, hanya milik Allah. Allah itu siapa? Namanya siapa? Allah. Lalu dia itu siapa? Rabb. Rabb. Apa makna Rabb? Satu, mencipta. Dua, mengatur. Tiga, memberi rezeki. Rabb. Ya Rabb, wahai engkau yang sudah mencipta aku. Ya Rabb, wahai engkau yang sudah mengatur segala hidupku. Ya Rabb, wahai engkau yang selalu memberi aku rezeki. Makanya selalu orang berkata, Ya Allah, Ya Rabb. Apa bedanya kalau kita panggil Ya Rahman, Ya Rahim? Idza nadaitahu birrahman faqad wasaftahu birrahmah. Kalau kau panggil dia dengan Ya Rahman, maka saat itu kau sedang menyebutkan sifat rahmah, kasih sayang. Tapi bila kau katakan Ya Allah, laqad wasaftahu bi jami'i sifatil kamali wal jalal, saat itu engkau sedang menyebutkan segala sifat-sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Kalau kau katakan Ya Rabb, saat itu ada tiga terkandung makna. Dia yang mencipta aku, dia yang mengatur aku, dia yang memberi aku rezeki, dia tidak akan menyia-nyiakan aku. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alamin, alam, ma siwallah, segala sesuatu selain daripada Allah maka disebut dengan alam. Alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Sudah dibahas dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa diulang sampai 2 kali? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra diulang 2 kali. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang sekian kali. Pengulangan tikrar ini untuk mengingatkan, untuk menguatkan, untuk supaya diperhatikan bahwa wahai para pendosa, kenapa Allah tidak mengatakan Al-Azizul Jabbar, Al-Aziz yang maha kuasa, Al-Jabbar raja segala raja? Mengapa dia tidak katakan Al-Muntaqimul Qahhar, Al-Muntaqim yang membalaskan segala perbuatan dosamu di masa lalu, dia yang akan membalas. Al-Qahhar yang menguasai segala sesuatu. Tapi dia ulang 2 kali. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Pandanglah dia dengan kasih sayang. Kita pun melihat orang lain begitu juga. Kalau ada sahabat kita yang pakai sabu-sabu, pakai narkoba, ada yang masih belum membuka aurat, kita tidak memandang mereka dengan pandangan marah, tapi pandanglah dengan tarik mereka dengan pandangan kasih sayang. Wahai para pendosa, sebelum bulan Ramadan ini tiba, segala macam perbuatan dosa sudah dilakukan. Bersimpuhlah datang ke rumah Allah. Saya dosa banyak Pak Ustaz, segala perbuatan sudah saya lakukan. Jangan kau katakan itu, sudah kulihat dari bola matamu. Lalu apa yang saya lakukan? Allah menerima segala taubat. Apakah Allah menerima segala dosa saya? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain daripada itu diampunkan Allah. Saya dulu pernah syirik, saya pernah kedukun, saya pernah nyantet orang, saya pernah guna-guna orang, saya pernah menyembah pohon kayu, saya pernah menyembah keris, saya pernah minta kepada sungai, saya pernah minta berteman dengan jin. Lalu apakah Allah tidak mengampunkan dosa saya? Allah mengampunkan dosamu. Tapi katanya dosa syirik tidak diampunkan. Makna dosa syirik tidak diampunkan ketika engkau sedang syirik, tiba-tiba mati dalam kesyirikanmu, neraka jahanam tempatmu, kekal abadi di dalamnya. Tapi kalau sempat taubat sebelum mati, maka Allah tetap mengampunkan. Mana dalilnya? Dulu orang kafir musyrik juga pernah syirik. Apa yang mereka sembah? Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Berhala-berhala 360 di dalam Ka'bah, di luar Ka'bah, di tepi-tepi Masjidil Haram, dihancurkan semuanya, dibakar, dipecahkan.
Bahkan mereka pernah tawaf di atas bukit Safa, ada patung Isab, di bukit Marwah ada patung Nailah. Mereka tawaf mengelilingi patung-patung berhala. Tapi kemudian mereka taubat, masuk Islam. Illa man taba, siapa yang taubat, wa amana, mereka beriman, wa amila amalan salihah, siapa yang sudah taubat, beriman, beramal saleh, ulaika, mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim, segala dosa-dosa mereka diganti Allah hasanat, menjadi kebaikan-kebaikan. Sudah diulang Allah sampai 2 kali. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa tidak juga mau bertaubat? Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Wahai engkau yang selama ini merasa punya kekuasaan, nanti sampai masanya kekuasaanmu akan dicabut. Tu'izzu man tasha, siapa yang dia kehendaki dia angkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha, siapa yang dia kehendaki dia rendahkan sejatuh-jatuhnya. Allah yang maha kuasa. Maliki yaumiddin. Tapi nanti kalau solat di Maroko, imamnya baca lain. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Loh, ini kok baca pendek? Yang kita baca di sini adalah qiraat Hafs. Sedangkan yang dibaca mereka di Maghribi adalah qiraat Warsh. Jadi ada yang membaca Maliki yaumiddin, ada yang baca Maliki yaumiddin. Dua-duanya adalah riwayat yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memiliki kekuasaan, din, agama, yaumiddin, hari agama, hari kiamat nanti. Maliki yaumiddin. Jangan pernah cemas wahai orang yang sekarang ditindas, karena nanti engkau akan diangkat Allah. Jangan pernah merasa sombong wahai orang yang punya kuasa, karena nanti kau tidak ada lagi kuasa, karena kuasa pada hari itu hanya milik Allah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau ya Allah, kepada engkau ya Allah. Kepada engkau apa? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Iyyaka, hati-hati jangan sampai lupa tasdidnya. Iyyaka. Karena kalau dibaca tidak pakai tasdid, iyyaka. Iyyaka artinya matahari. Iyyaka na'budu, matahari kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, matahari kami tempat minta tolong. Iyyaka na'budu, kepada engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, kepada engkau juga kami minta tolong. Kenapa ditekankan ini? Karena ada orang nyembahnya sama Allah, tapi minta tolongnya sama hantu, sama setan, sama jin, sama pohon kayu. Memintanya kepada Allah, nyembah. Tapi jangan minta dulu, ujuk-ujuk, minta aja. Nyembah dulu, baru minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami petunjuk ya Allah. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Namanya istiqamah. Istiqamah. Orangnya mustaqim. Jalan-jalan orang yang lurus. Tunjukkan kami, berikan kepada kami jalan yang lurus. Jalan siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang sudah pernah kau berikan kepada mereka. Mereka itu siapa? 4. Minan nabiyyin, nabi-nabi. Was-siddiqin, orang yang benar. Was-syuhada, orang yang mati syahid. Was-salihin. Ayat-ayat ini dijelaskan oleh ayat yang lain. Tunjukkan kepada kami, berikan kepada kami jalan yang lurus. Apa itu? Istiqamah dalam Islam, dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa in hurriqta, walaupun kau dibakar. Wa in qutti'ta, walaupun kau dicabik-cabik, dipotong-potong, engkau tetap berada di jalan yang lurus ini. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang sudah pernah engkau engkau Allah, yang sudah engkau berikan kepada mereka. Mereka lah yang pernah lulus. Mereka lah orang-orang yang berhasil. Kalau mau ikut jalan, orang yang pernah menjalani, melalui, dan dia berhasil. Minan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat, sebaik-baik pendamping di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan sampai kami melalui dua jalan yang pernah dilalui oleh orang-orang mereka sebelum kami juga. Suratal ladzina an'amta alaihim. Kami ingin jalan yang ini, tapi jangan jalan satu lagi. Yang mana itu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghair bukan jalan itu. Maghdub orang yang mereka yang dimurkai. Waladdallin, mereka orang-orang yang sesat. Dalam Al-Qur'an, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Penjelasannya di mana? Dalam hadis Nabi. Wa anzalna ilaika dzikra. Kami turunkan Al-Qur'an ini kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam litubayyina linnas, supaya engkau jelaskan isinya. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya, ghair bukan, maghdub orang yang dimurkai, mereka yang dimurkai. Waladdallin, bukanlah orang yang sesat. Tapi dalam hadis sahih dikatakan, siapa itu? Bukan jalannya al-Yahud wan Nasara. Selamatlah kita dari dua jalan itu dan mendapatkan satu jalan yang pernah diberikan kepada 4 nabi-nabi, siddiqin, orang-orang yang benar, syuhada, orang yang mati syahid, salihin, orang-orang yang saleh. Berapa kali kita meminta itu sehari semalam? Berkali-kali kita minta, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, apalagi yang salat tarawih tadi malam, apalagi yang akan salat duha besok pagi. Semua itu akan meminta, mengharapkan doa-doa ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ini dibagi dua. Inilah garis bagi dua. Dari sini ke belakang itu doa semuanya. Dari sini ke belakang puja-pujian semuanya. Pujian. Sedangkan dari sini ke depan itu adalah doa. Bismillahirrahmanirrahim, pujian. Alhamdulillahi rabbil alamin, pujian. Ar-Rahmanir Rahim, pujian. Maliki yaumiddin, pujian. Iyyaka na'budu, pujian. Baru kemudian doa. Fatihah dibagi setengah. Wa iyyaka nasta'in, mulai doa. Kepada Engkau kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami, berikan kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Jalan yang pernah Kau berikan kepada mereka, tapi bukan dua jalan yang lain. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan ketika imam membaca itu, idza ammanal imam, kalau imam sudah mengatakan amin, fa aminu, maka makmum di belakang ikut amin. Jangan makmum diam aja. Ini sekarang banyak makmum diam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ente kalau diam aja, udah diwakili sama sebelah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bacanya mesti benar. Amin. Amin artinya istajib ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Perkenankanlah ya Allah doa kami ini ya Allah. Dan jangan lupa ketika membaca Fatihah kita sedang berdialog dengan Allah SWT. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kata Allah? Asna alayya abdi, hambaku sedang memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku sedang memuliakan aku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sa'alani hamdi, hambaku sedang meminta kepada aku, walahu ma sa'al, aku akan perkenankan doa dia. Jadi jangan baca. Ini kadang banyak orang tidak merenungkan Al-Fatihah, satu kali nafas habis, dari mulai iftitah Fatihah sampai ayat selesai. Nikmati bacaan Fatihah. La salata, tidak sah salat liman yaqra bi Fatihatil Kitab, kalau tidak membaca Al-Fatihah. Itulah secara singkatnya. Untuk lebih lengkapnya datang ke kiai, datang ke profesor, ke guru-guru kita ahli tafsir. Ini hanya sekilas makna perenungan saja. Dari Al-Faqir Abdul Somad yang tidak punya banyak ilmu menjelaskan tentang ayat-ayat Allah. Hanya ngobrol-ngobrol tentang tadabbur, merenungkan makna ayat. Dari penjelasan singkat ini mungkin ada hal yang ingin ditanyakan oleh jamaah. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam surah Al-Fatihah ayat keempat itu Ustaz, Allah menggunakan kalimatnya Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan, hari kiamat. Mengapa Yaumuddin yang Allah gunakan di situ, bukan Yaumul Kiamah atau Yaumul yang lainnya? Baik. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak Maliki Yaumil Qiyamah, Maliki Yaumil Hisab, Maliki Yaum? Kenapa Maliki Yaumil Hasyr? Kenapa Maliki Yaumiddin? Kita akan lanjutkan setelah yang satu. Maliki Yaumiddin. Apa itu din? Agama. Isi agama itu apa? Balasan. Maliki Yaumiddin, dialah raja, dialah penguasa, dialah pemilik hari agama, hari pembalasan. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di dunia ini ada yang tidak pernah terbalaskan perbuatan zalim orang yang pernah menganiaya dia. Di mana dia akan menuntut keadilan? Pembantu-pembantu yang gajinya dimakan oleh tuan-tuan rumah. Orang-orang yang berjasa, yang tidak pernah dibalas budi baiknya, malah difitnah, malah dijelekkan, malah dihancurkan kehidupannya. Di mana mereka akan menuntut keadilan? Maliki Yaumiddin. Oleh sebab itu maka ketika ini yang dikatakan, din juga makna lain. Yang kedua, tidak. Agama kacau. Agama tidak kacau. Maka terkandung makna ketika dibaca ini, pilihan kata semuanya benar, semuanya betul. Maliki Yaumil Qiyamah, Maliki Yaumil Hisab, Maliki Yaumil Ba'ts, Maliki Yaumil Hasyr. Tapi yang paling tepat, yang paling dipilih Allah Subhanahu wa taala, yang paling dibutuhkan, diinginkan oleh seorang manusia ketika dia berada dalam kehidupannya, ketika dia teraniaya, ketika dia terzalimi, ketika dia tidak mendapatkan apa-apa, di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa taala? Maka itulah yang dipilih Allah untuk menjawab segala keraguan keinginannya. Dulu saya sebelum masuk dalam agama Islam ini, saya banyak dianiaya orang, dizalimi orang. Di mana saya menuntut keadilan? Kami diajarkan bahwa hidup hanya sekali ini saja, setelah itu kita akan mati. Jadi kalau di dunia ini saya susah, kapan lagi saya akan mendapatkan kebahagiaan? Tenang, wahai engkau yang susah di dunia, kesusahanmu di dunia itu hanya sejenak saja, sebentar saja. Orang yang ditakdirkan hidupnya melarat, sabar. Kau sudah berusaha, tetap begitu juga, sabar. Akan ada Maliki Yaumiddin. Lapanglah dadanya, tenanglah hatinya, maka jiwanya pun tidak lagi memberontak. Maka banyak-banyak membaca surah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Dalam sebuah hadis sahih, ada seorang sahabat, di dalam kampungnya ada orang gila, lalu dia baca Al-Fatihah bolak-balik berulang kali. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tahan air liurnya banyak-banyak, lalu dia kulum. Setelah itu dia ludahkan ke wajah orang gila itu. Dan sembuh, sehat. Melapor dia ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku baca Al-Fatihah berulang kali bolak-balik, aku tahan air liurku, aku bacakan. Dia sembuh dan mereka berikan banyak hadiah kambing. Apakah halal ini bagiku? Kata Nabi, boleh. Itulah dalil boleh ruqyah dan boleh mengambil upah dari ruqyah. Dan ruqyah yang paling baik diantaranya adalah ruqyah dengan membaca surah Al-Fatihah. Dan membaca ini lalu meniupkannya ke air. Itu juga dilakukan oleh kalangan salaf, diantaranya riwayat dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, membacakan ayat-ayat, karena ternyata air yang dibacakan ayat-ayat itu molekul-molekulnya mengalami perubahan cahaya yang indah luar biasa. Kita yang punya teori, tapi yang menelitinya justru orang Jepang. Mereka melihat dengan hipermikroskop yang luar biasa, mereka lihat ternyata ada perubahan molekul air itu ternyata tidak mati, dia hidup. Dan Allah Ta'ala berikan keutamaan yang luar biasa. Dan sebelum berdoa pun banyak orang, lalu kita memanjatkan doa ini Al-Fatihah. Kenapa membaca Al-Fatihah sebelum berdoa? Karena dianjurkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, maka berwasilah. Jangan ujuk-ujuk datang saja kepada Allah. Kita dengan Allah ada wasilah. Wasilahnya apa? Ketika tiga orang terjebak di dalam gua, yang satu berwasilah dengan sedekah, yang satu berwasilah dengan bakti kepada orang tua, yang satu berwasilah karena menahan diri dari perbuatan dosa. Lalu wasilah kita apa? Wasilah kita adalah dengan membaca Al-Fatihah. Salah satu bentuk tawassul. Kita akan lanjutkan setelah yang satu. Pertanyaan lain dari jamaah? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana jika kita sebagai makmum, kita mengikuti imam tapi kita tidak membaca Al-Fatihah sebagai makmum? Apakah sah sholatnya Ustadz? Makmum apakah membaca Al-Fatihah? 3 mazhab. Mazhab Syafi'i, makmum membaca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata imam. Amin. Setelah itu makmum membaca Fatihah di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Makanya dalam mazhab Syafi'i, imam setelah baca Fatihah itu agak berhenti saja. Ngasih waktu makmum. Di Masjidil Haram pun walaupun mazhabnya Hambali tetap kasih waktu. Dan Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, mufti Saudi Arabia, dalam majmu' fatwanya, dalam hal ini saya memakai hadis la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, jadi makmum tetap baca Al-Fatihah. Sedangkan mazhab Hanafi katanya makmum enggak perlu. Jadi makmum di belakang diam aja. Anteng aja diam. Loh, selesai salat, ente kok enggak baca? Tadi saya enggak dengar ente baca. Karena dalam mazhab Hanafi juga pakai hadis. Hadisnya apa? Al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Faqira'atul imam, qira'atul makmum. Bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum. Saya nggak baca karena saya ikut mazhab Hanafi. Yang salah ente. Kenapa ente nguping bacaan saya? Yang ketiga mazhab Maliki. Mazhab Maliki pertengahan. Kalau imamnya sholat jahar, sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, sholat subuh, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, makmum nggak perlu baca, karena makmum sudah dengar bacaan. Tapi kalau sholat zuhur, sholat asar, makmum baca, karena makmum nggak dengar. Saya Pak Ustadz zuhur, saya sholat maghrib pun nggak dengar juga. Berarti budak. Mohon maaf. Ada pertanyaan lain? Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, Ya. Barusan Ustadz menjelaskan tentang khasiat dan wasilah suratul Fatihah. Saya ingin bertanya, apakah sah dan boleh kalau seumpama saya menikah, maharnya hanya suratul Fatihah? Mohon penjelasan dari Ustadz. Terima kasih. So sweet. Masya Allah. Ketika Nabi sedang memberikan tausiah, tiba-tiba tegak berdiri seorang perempuan. Inni wahabtu laka nafsi. Aku berikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi diam aja. Nabi nggak ada komen. Perempuan itu pun berdiri, Nabi diam aja. Karena terlalu lama, akhirnya tegak seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau engkau nggak mau, untuk aku aja. Kata Nabi SAW, kamu mau dengan dia? Iya. Ada mahar? Iltamis walau khataman min hadidin. Pulang ke rumah cari cincin walaupun dari besi. Dia cari, nggak ketemu. Nggak ada ya Rasulullah. Cari lagi. Cari-cari akhirnya dapat kain. Ada kainnya Rasulullah. Kainmu berapa? 1. Untuk mahar, iya. Nanti kalau istrimu pakai kain, kau pakai apa? Akhirnya buntu. Dia pun malu, dia pergi. Saat dia sudah pergi, Nabi panggil. Ta'al, sini sebentar. Akhirnya dia datang lagi. Nabi bertanya, hal ma'aka minal Qur'an? Ada nggak hafal Qur'an? Ada ya Rasulullah. Surat tukada, surat tukada, surat tukada. Surat ini, surat ini, surat ini. Nabi nikahkan di tempat itu juga dengan mahar. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan beberapa surah Al-Qur'an. Jadi surah Al-Fatihah aja Pak Ustadz sah mengajarkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Al-Fatihah. Kebangetan, emang nggak ada yang lain. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman agama yang benar, warzuqna fahmal mursalin, berikan kami pemahaman yang telah pernah Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau Allah sudah sayang dengan seorang hamba, terus dia dekat dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu akan menjaga kita. Nah, Al-Fatihah dia spesial. Al-Fatihah itu kan ada alnya ya. Ya. Fatihah itu artinya pembuka. Oh, ini kelihatan? Belum saya tulis. Masya Allah, imannya kuat banget, belum ditulis udah kelihatan. Wah, luar biasa. Ya, semoga Allah ampuni dosa kita. Fatihah. Oke. Sini baik-baik, fokus. Fatihah itu artinya pembuka.
Bukan sekedar pembuka, tapi pembuka semua ragam kebaikan. Semua jenis kebaikan. Nah, sebelum ada kalimat Fatihah ini masuk alif lam. Kalau kita belajar gramatikal bahasa Arab di ilmu nahwu khususnya, ya ilmu nahwu. Jadi ada 4 turunan bahasa Arab itu. Jadi ada nahwu, ada sharaf, kemudian sharaf 12 turunannya, ada balaghah 3 turunannya. Ada ma'ani, bayan, badi'. Ma'ani itu untuk memilih kata sehingga diksinya tepat untuk diungkapkan. Kayak kita mau bicara ke orang dewasa dengan anak kecil, anak muda, beda kan? Bahasa milenial dengan bahasa yang senior lain ya. Nah, itu ma'ani. Bayan cara mengungkapkannya supaya jelas. Badi untuk memperindah kalimat supaya nyaman diterima. Jadi kalau kita mengajar seperti orang tidak tergurui, memerintahkan tidak tersinggung untuk kemudian diarahkan. Itu badi ya namanya. Sama kayak Anda memuji, saling puji ya. Kamu cantik deh, itu biasa. Tapi kalau kita katakan rembulan pun kalah oleh pesonamu saat ini, itu badi namanya. Silakan bikin status. Arud. Yang terakhir arud. Arud itu sebetulnya ilmu untuk bikin puisi di Arab. Ada 16 rumusnya. 16. Jadi disebut bahar namanya. Ada tawil, tawilun lahulun al-bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Ada rajaz. Ya mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahrum ma'a zahri lahdhil muqali fa anta yasali dari wa sayyidi wa maulali fakam tayyibuli ghuzailun uqayqali qataftuhu min wadatin fi hadha ar-rajuli faqala la faqad ghada muharwili wal walad wali ya wailali faqultu la tuwalwili fabayinu lu'ali qalat lahu hina kadza in radidul muqali kahatan ka kailali tabtabitam tabtabuli. Coba diulang. Itu orang Arab. Cuma nanti belakangan itu bisa jadi rumus untuk bisa membedakan cara baca Quran dengan cara bacaan di luar Quran. Bisa. Di puisi itu kan puisi Arab ada qasidah namanya. Ya qasidah itu asalnya bukan yang pakai rebana, bukan. Ya qasidah itu kalau puisi ada 7 bait disebut qasidah. Misal rumusnya madid, mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina min thaniyatil wada', itu asalnya qasidah. Dari bait puisi rumusnya madid. Ya, tapi orang jahiliyah dulu pun saat masuk Islam itu nggak pernah baca Quran dengan langgam-langgam ini. Ya, pernah ada riwayat sampai Nabi misalnya imam baca Quran dengan madid. Ya, tala'al badru alaina wadduha wal laili idza saja. Kan enggak kan? Jadi sejahiliyah-jahiliyah mereka pun itu nggak pernah digunakan langgam ini untuk baca Al-Quran karena memang beda. Jadi kaidah makanya nggak bisa musik misalnya sekarang lagunya dipakai untuk baca Quran, itu nggak bisa. Karena beda, ya beda ininya, frekuensinya lain. Nggak ada kan imam baca sekarang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak ada kan? Ya bisa sih bisa, cuman enggak gitu ya, kan nggak enak kedengarannya. Itu ilmunya arud namanya. Dan ini ilmu bisa digunakan untuk mengukur pahala yang diberikan oleh Allah. Nanti lain waktu kita bahas. Nah, di ilmu nahwu ada al. Al ini punya 2 arti secara umum. Satu disebut ta'rif, ma'rifat. Yaitu huruf yang ketika melekat pada kalimat menunjukkan sesuatu yang khusus, spesifik. Kalau di bahasa Inggris the mungkin ya, artikel the, car, mobil, umum. The car, yang ini nih, bukan yang lain. Pen, umum. The pen, yang ini bukan yang lain. Itu dalam bahasa Arab al namanya. Jadi kalau ada al, yang dimaksud yang ini, khusus spesifik bukan yang lain. Al pertama yang melekat pada Al-Fatihah berfungsi ma'rifah, menunjukkan sesuatu yang khusus. Surah ini adalah surah pembuka yang sangat khusus karena dia disusun khusus untuk membuka surah-surah dalam Al-Quran. Jelas? Semua ayat Quran itu baik. Dan pembuka kebaikan di ayat-ayat Quran disebut dengan Al-Fatihah. Jadi kalau Anda belajar Al-Fatihah dengan baik, maka Anda akan temukan bahwa surah ini khusus ditempatkan membuka untuk semua untayan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, al di sini kenapa disebut Al-Fatihah? Karena surah ini khusus ditempatkan untuk membuka bacaan dalam sholat. Jadi ketika kita mulai takbir, Allahu Akbar, rukun bacaan pertama dalam sholat itu Al-Fatihah.
Jadi kalau bapak, ibu, teman-teman, ikhwan akhwat tidak baca iftitah, itu sholatnya masih sah. Karena sunnah hukumnya. Tapi kalau anda sengaja nggak baca Al-Fatihah, maka anda mengulang sholat, batal hukumnya. Jelas? Nah, yang dahsyat yang mau saya sampaikan, ini rahasianya. Awas, saya fokus ya, ini rahasia dan diantara kita saja. Oke. Disebut alnya yang kedua dengan istighraq namanya, istighraq. Ya, jangan hafalkan istilahnya, yang penting paham maksudnya. Istighraq itu al yang menunjuk makna yang komprehensif, holistik. Sesuatu yang menyeluruh. Semua menyeluruh sifatnya, tanpa kecuali. Contoh begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al di situ mencakup semua maknanya, komprehensif, seluruhnya tanpa kecuali. Makanya ketika hamdun artinya pujian, alnya diartikan segala. Lihat terjemahan, segala puji hanya milik Allah. Alnya semua, jadi semua jenis pujian kembali ke Allah. Nah, konsekuensi fikihnya, kalau kita katakan semua pujian hanya milik Allah, berarti jangan mengambil bagian dari pujian itu, sehingga berkuranglah sifat pujian kita kepada Allah. Contoh, Anda punya anak nih, dilatih baca Quran, bagus, sampai hafal 30 juz. Tiba-tiba teman berkata, Masya Allah, ukhti, akhi, anaknya pintar sekali, bagus, hafal Quran. Anda katakan, Alhamdulillah, semua karena Allah. Cukup. Jangan tambahkan lagi. Kalau Anda tambah, berkurang pujian itu. Ya, saya juga berdoa sih, malam-malam saya doakan, terus saya latih juga, kirimkan pada guru yang baik. Itu jadi wasilah, itu berkurang. Jelas ya? Anda sakit, kemudian ke rumah sakit, terus kaki sudah mulai agak baik, teman-teman nengok, gimana kondisinya bro? Ya kawan, bagaimana kondisinya? Alhamdulillah sudah baik. Nah kalau sudah alhamdulillah jangan ditambah. Ya walaupun sedikit, ya walaupun meskipun barangkali itu hilang semua, karena ada al. Nah sekarang masukkan ke sini. Tadi teman kita baca Al-Fatihah, fungsi yang kedua dia ini istighraq, menunjuk pada makna semua tanpa kecuali. Kalau digabungkan dengan makna ini rahasianya, pembuka jenis kebaikan. Masuk al di sini. Maka surah Al-Fatihah, seluruh ayatnya, kalau dipelajari dengan benar dan diamalkan, dia akan membuka semua jenis kebaikan yang diharapkan dalam hidup. Orang ingin sukses, pelajari Al-Fatihah, maka akan dibuka kesuksesan. Ada yang sakit, ingin mendapat kesembuhan cepat, pelajari Al-Fatihah. Di situ ada rahasia bagaimana mendapatkan kesembuhan cepat dari Allah. Orang ingin rezeki, ingin ilmu, pelajari Al-Fatihah. Maka di situ ada nilai-nilai kebaikan yang cepat dibuka. Makanya satu-satunya surah dalam Al-Quran yang banyak namanya sesuai dengan objek kebaikannya hanya Al-Fatihah. Dia disebut Asy-Syifa karena di dalamnya ada kandungan untuk mempercepat datangnya kesembuhan dari Allah. Ada kepala suku di Arab dulu tersengat kalajengking Arab. Racun masuk ke dalam sampai sekarat. Secara medis nggak bisa, semua angkat tangan. Datang rombongan sahabat, yang tadinya mampir ditolak, kemudian dikejar. Ada enggak yang bisa menyembuhkan di antara kalian? Satu orang mengangkat tangan. Kata orang ini, insya Allah, bukan saya akan sembuhkan, kalau Allah berkehendak. Dibawa orang ini, kemudian menghadap pada kepala suku tadi, dilihat kondisinya, dibacakan Al-Fatihah. Hanya sekali baca. Tidak diulang, tanpa wasilah apapun, begitu dibacakan, selesai baca, sembuh orangnya. Nah ini pembuka semua jenis, makanya dalam setiap keadaan seringkali dibaca Al-Fatihah, Fatihah, Al-Fatihah. Tapi persoalannya, kok orang dulu bisa sekali baca sembuh, orang sekarang ratusan ribuan kali nggak sembuh-sembuh gitu. Persoalannya apa? Nah rahasia Al-Fatihah ada di ayat kelimanya. Ini yang mau saya sampaikan, ini hadis qudsi di sini. Ya. Ayat kelima, yuk kalau kita hitung dari Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya bacakan hadis qudsinya, ini yang mengiringi ayat ini saat diturunkan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari riwayat sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, qala Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, qala Allahu azza wa jalla, kata Nabi, saya mendengar Allah menyampaikan di hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina abdi, saya bagi salat kepada dua bagian antara aku dengan hambaku, wali abdi ma sa'al, dan kalau hambaku benar menunaikan tugasnya, maka aku akan kabulkan apapun yang ia minta pada saat itu. Nah ketika menyebut kalimat sholat, ternyata yang disebut Al-Fatihah.
Idza qala al-'abdu, jika seorang hamba benar membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, maka Allah akan menjawab, hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku sekarang. Idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, jika seorang hamba berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, asna alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku sekarang. Idza qala al-'abdu malik yaumiddin, jika hamba membaca malik yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi, maka Allah langsung menjawab, hambaku sedang mengagungkanku sekarang. Gini, maksud kalimat ini di pembuka yang 4 ini, kata para ahli hadis, salah satunya ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa setiap beraktivitas rasakan kita dipersaksikan oleh Allah. Itu poinnya. Saya ulang ya, kalau Anda ingin mendapatkan janji dari kemuliaan Al-Fatihah ini, maka rumus yang pertama, kata para pakar hadis, rasakan setiap kali kita berinteraksi, sekalipun hanya berkata itu, rasakan Allah mengawasi kita. Itu yang disebut ihsan namanya. Apa namanya? Ihsan. Itu ada di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8, paling kiri sebelah atas. Hadis Muslim. Nomor hadis yang ke-8. Di Al-Arba'in, nomor hadis yang kedua. Riwayat Umar bin Khattab. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Perhatikan baik-baik. Anda jadikan, kata Nabi, ini rumus cepatnya, kalau semua hidup ingin dimudahkan oleh Allah, semua ingin dibuka kebaikannya, maka pertama jadikan semua aktivitas kita sebagai ibadah. Itu poinnya. Yuk teman-teman yang kerja, niatkan ibadah. Kalau Anda cuma kerja aja, jangankan Anda, yang belum beriman pun kerja juga. Coba cek. Anda bisnis, dia bisnis. Bisnisnya sama dengan Anda. Anda kerja, dia kerja. Kerjanya sama dengan Anda. Di kantor yang sama, jamnya sama, pekerjaannya sama. Dia belum beriman, Anda beriman. Pertanyaan saya, yang membedakan iman Anda dengan dia yang belum beriman apa? Maka kata Nabi, mesti ada bedanya. Bedanya itu adalah, jadikan pekerjaan kita diniatkan ibadah. Itu poinnya. Makanya setiap pekerjaan kita itu pasti melekat doa di dalamnya. Untuk menjadikan pekerjaan jadi ibadah. Silahkan cek. Cuma dalam Islam ya, dan kita hormati yang lain. Oke, jangan mencelanya apapun, kita hormati, tapi kita yakini untuk menunjukkan Islam itu agama yang benar. Cuma dalam Islam yang seluruh aktivitasnya bersanding dengan doa. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Coba lihat. Bangun tidur kita ada doanya nggak? Ada. Cek. Yang lain tidak. Bangun tidur kita ada doa. Makan ada doanya? Ada. Minum? Ada. Berpakaian? Ada. Bahkan maaf ya, urusan ke toilet pun ada doanya. Bahkan kakinya diatur. Masuk toilet kaki kiri, keluar kanan. Beda dengan ke masjid. Masuk masjid kaki kanan, keluar kiri. Doa masuk keluar beda. Tuh, bekerja ada doanya. Even kita tidak tahu doanya pun, kata Nabi cukupkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak diiringkan kalimat Allah di dalamnya, minimal Bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat Bismillah. Minum Bismillah, makan Bismillah, ya bekerja Bismillah. Itu kalau kita nggak ungkapkan itu mohon maaf, nilai ibadahnya hilang. Ya. Nah, apa manfaat menjadikan aktivitas kita ibadah? Di antara manfaatnya, kalau kita menjadikan itu ibadah dan kita merasa disertai, diawasi oleh Allah, maka mustahil Anda akan mengerjakan yang buruk dalam hidup. Mustahil. Ini ada minuman ditawarkan pada Anda. Dan Anda merasa saat akan minum ini, Allah mengawasi kita. Maka mustahil Anda akan menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Mustahil. Demi Allah saya katakan. Gak akan pernah Anda minum minuman yang dilarang, bahkan mengucapkan kalimat Bismillah. Udah minum aja dulu whiskinya pakai Bismillah biar dosanya kurang dikit. Gak bisa. Mustahil. Gak akan Anda sentuh. Pekerjaan juga begitu. Ya, kaki, tangan, teman-teman yang tugas di dewan gak akan nyusun anggaran macam-macam. Kenapa? Karena merasa Allah lihat. Gak mungkin Anda tanda tangan sesuatu sementara Anda merasa disaksikan Allah. Dan Anda tanda tangan pada yang buruk, mustahil. Oh tapi kan fee-nya besar nih proyeknya. Allah menyaksikan kita. Atau saya istikharah dulu deh biar benar. Jelas ya? Nah, kalau kita merasa disaksikan Allah, kemudian kita berada di track yang benar untuk mengerjakan kebaikan. Jadi dari mulai kepala sampai kaki itu semua baik. Melihat baik, karena takut begitu melihat yang salah Allah lihat nih, malu. Mendengar baik, melangkah baik. Ketika kebaikan ini dijaga, maka terbukalah semua pintu kebaikan. Ini maksudnya. Maka ketika Anda jadikan ibadah,
Maka perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu, ketika hamba sampai pada kalimat iyyaka na'budu. Ya Allah, kepadamu saja, untukmu saja. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kami beribadah. Maksudnya kami jadikan semua aktivitas kami sebagai ibadah hanya kepadamu saja. Salat kami hanya untukmu. Puasa kami hanya untukmu. Bekerja pun kami niatkan mendapat ridhamu. Tidur pun kami niatkan mendapat ridhamu. Makanya sebelum tidur kita ada doanya. Kan? Jika Anda benar mengucapkan kalimat ini, iyyaka na'budu, dan kita praktekkan dalam hidup, perhatikan. Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya seorang hamba yang pasti punya persoalan dan butuh pertolongan. Kalaupun saya punya masalah, pasti saya hanya akan minta kepadamu. Lihat jawabannya. Hadza baini wa baina abdi. Langsung dijawab oleh Allah tuntas. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi. Kalau hambaku benar komitmen dengan perkataannya, mengerjakan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku, masalah apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Hadis qudsi. Apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Bahkan ada orang yang belum minta sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bergantung pada level ibadah yang ia kerjakan. Semakin tinggi, semakin kuat. Nah, kalau Anda kumpulkan jumlah ibadah ini, ada sholat, ada puasa, Anda tingkatkan infak, baca Quran, semakin ditingkatkan semakin tinggi, maka kumpulan ibadah ini disebut takwa namanya. Apa namanya? Takwa. Karena itu ketika Quran menyebutkan kalimat takwa, pasti bersanding dengan ibadah. Coba lihat, sholat ibadah bukan? Kalimat sholat dibuka dengan takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Al-Baqarah ayat 2. Siapa orang takwa di sini? Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Oke, teman-teman, kita puasa. Puasa dibandingkan dengan takwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kemarin haji, semoga Allah terima hajinya. Yang umrah, semoga yang belum segera berangkat insyaallah, ya. Yang nggak cukup dengan amin, nabung, siapin schedule yang baik. Oke, sekarang lihat. Kita haji yang umrah, itu muaranya takwa. Buka Quran surah kedua, ayat 197, paling kanan sebelah atas. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman faradha fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Semua takwa. Nah, rahasianya di sini. Kenapa kita diminta salat, puasa, zakat, takwa? Karena ternyata takwa itu wasilah untuk mencapai harapan yang kita inginkan. Buka Quran surah kelima ayat 35, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Saya kasih rumus cepat, setelah ini kita diskusi. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, ittaqullaha, tingkatkan takwamu kepada Allah. Tadi bentuknya ibadah. Di kalau sholat tingkatkan. Maksud ditingkatkan di sini dari yang fardu ke sunnah, gitu kan? Dia bukan menambah bilangan yang fardu. Oh, berarti besok aku subuh dari 2 jadi 4 gitu ya Ustaz. Ya, saya tambah dengan yang sunnah. Yo, yang belum duha, yang belum tahajud, tambah, naik ke atas. Ya, puasa tambah, yang dari Senin tambah Kamis. Okay? Kamis, Senin, Kamis, puasa Ayyamul Bid, 3 hari di pertengahan bulan. Tambah lagi misalnya Daud, kalau kita mampu sesuai dengan kemampuan. Naik, untuk apa? Teruskan ayatnya. Wabtaghu ilaihil wasilah. Takwa itu gunakan sebagai wasilah untuk meminta kepada Allah apa yang kau harapkan. Teman-teman mau minta apa? Sukses di karir? Nyaman di rumah tangga? Anak-anak sehat? Pintar? Hafal Quran? Kalau Anda punya permohonan tertentu kata Allah, maka sebelum memohon, cari dulu wasilah takwa. Beramal dulu. Dan niatkan amalan itu untuk mewujudkan apa yang ingin Anda mohonkan tadi. Itu rumus. Makanya banyak orang yang mengerjakan ibadah itu diisi dengan doa permohonan. Puncaknya sholat. Makanya sholat disebut sholat karena banyak doa di dalamnya. Coba lihat, waktu kita diminta sholat. Mu'adzan itu pengumumannya, kan itu membuat kalimat bukan cuma sholat. Saya tanya sebentar, yang pengen sukses boleh angkat tangan siapa? Oke. Ya, it's happening. Oke, yang pengen bahagia? Baik. Yang pengen sukses tapi nggak bahagia? Pilih mana? Sukses tapi nggak bahagia atau bahagia nggak sukses? Tidak ada pilihan ketiga dan nggak usah milih. Ini saya satu dulu.
Oke, kalau Anda ingin keduanya, sukses dan bahagia, namanya falah di bahasa Arab. Apa namanya? Falahun. Kalau Anda genggam itu, digenggam, dan nggak mau Anda lepas, maka disebut aflah namanya. Aflah. Oke, sekarang lihat sini. Teman-teman masih ingat setiap hari kita sholat kan? Sebelum kita sholat ada tanda waktu sholat telah tiba. Apa tandanya? Adzan. Yuk kita lihat suara adzan. Begitu Allahu Akbar sampai ke kalimat hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Terus Anda bertanya, kenapa saya sholat ya Allah? Kata Allah, saya nggak butuh sholatmu. Kamu nggak sholat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuman kamu butuh dengan sholat itu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat hayya 'alas shalah karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara adzan setelah hayya 'alas shalah apa kalimatnya? Hayya 'alal falah.